ada di Bogor, Bandung, Jakarta, di Banjarmasin, ada di Aceh. Alhamdulillah ini juga banyak permintaan, cuma 10 dulu deh ya, 10 juga masuknya capek ya. Dan satu lagi di Madinah, cuma memang belum jalan di Madinah. Kenapa sih di Madinah perlu nanti ya kita akan bahas. Apalagi kalau nanti saya bukan promosi, insya Allah kan memang salah satu program Al-Quran adalah umroh ya. Jadi di sana saya juga mengedukasi yang namanya halal ya, tanah suci seperti apa. Nah, penulis tadi saya ada buku. Jadi yang pertama insya Allah nanti akan ada buku berikutnya khusus ibu-ibu, khusus wanita ya, tunggu saja. Dan yang ketiga khusus yang masih bujangan. Nah, selain Founder Halal Quran ditambahkan juga saya juga punya komunitas baru yaitu Jemput Jodoh Halal. Nah, di sini ada yang sudah menikah, belum menikah? Apa sudah menikah semua ya? Saya berdiri ya, karena ada. Nah, jadi kenapa saya bikin Jemput Jodoh Halal? Karena banyak yang suka konsultasi awalnya. Dan kebanyakan saya temukan para gadis dan bujang ini galau. Ya. Nanti saya cerita ya. Baik, kita lanjut. Enak gak Bu? Belum, saya belum makan juga nih. Ini saya punya pengalaman tentang sisming ini. Baik, sebelum saya menikah memang saya sudah aktif untuk kajian Islam. Kebetulan kakek saya mendirikan masjid di Bogor Selatan, juga mendirikan TPA dan madrasah. Jadi sejak kecil itu sudah terbiasa yang namanya pendidikan Islam. Kalau saya bukan wajib ya, harus sholat berjamaah. Kalau enggak digeser, digeret ya. Kalau misalnya bangun pagi itu enggak bangun-bangun, kalau enggak dibanjir pakai air, kasurnya dibalikin. Itu sejak masa SD. Benar-benar sekali sangat alhamdulillah saya beruntung. Kalau kata parenting sekarang tuh aduh gak bagus, tapi buat saya tidak masalah. Satu ayat itu belum selesai makhrajnya nggak boleh beralih ke ayat berikutnya sampai benar-benar bagus makhrajnya. Itu pendidikan zaman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya bablas aja, yang penting baca, tapi nggak boleh gitu. Nah, karena terbiasa dengan seperti ini, maka beranjak saya masa gadis juga ngisi di remaja masjid. Nah, suatu hari saya dengan kawan saya pergi ke sebuah masjid dan kami ngisi remaja masjid di sana dari pagi sampai siang. Itu menurut kami kosong, keroncongan lah ya kalau bahasa kerennya, tapi kalau bahasa gaulnya lagi bukan keroncongan apa? Rock and roll ya, saking laparnya. Nah akhirnya karena saking laparnya itu udah gak ketahan, saya masuk ke sebuah kedai mie di kota Bogor itu. Nah saya masuk, tampilan saya sejak gadis alhamdulillah gak berubah, gamis lebar, kerudung lebar ya. Nah jadi nggak ngerasain deh yang namanya ketat-ketat ya. Kalau saya pakai ketat itu saya langsung dikunci pintunya. Jadi kalau masa gadis, ketika saya pakai pakaian ketat sama kakek saya itu dikunci pintunya, nggak boleh keluar sampai saya pakai pakaian yang benar. Masya Allah, itu luar biasa. Bisa jadi contoh pendidikan buat ibu ya di rumah. Jadi kalau anak gadisnya keluar pakai pakaian ketat, jangan, dikunci aja, nggak boleh sampai pakai pakaian yang longgar. Saya akan cerita kenapa harus pakai gamis, pakaian yang tidak ketat. Akan saya ceritakan secara ilmiahnya dari syariatnya nanti. Lanjut ya. Nah kita masuk, pesan 2 mangkok mie. Bu, 2 mangkok mie. Lalu si ibu itu nanya, benar 2 mangkok mie? Iya Bu, emang berapa? Kita kan berdua, saya pesannya 2. Ya kami duduk tuh, udah nggak sabar. Yang paling lapar adalah kawan saya. Setelah dihidangkan setengah mangkok dia habis. Sedangkan saya baru beberapa suap. Kenapa saya beberapa suap baru bisa kemakan? Karena sebelah kiri saya ngeliatin, depan saya ngeliatin. Saya mikir manis nggak ya saya gitu ya. Nah, ternyata bukan manis ya. Yang saya lihat ini, mohon maaf yang punya mata sipit, semuanya sipit semua. Ya. Jadi yang ngeliatin saya sipit-sipit semua. Akhirnya apa? Bahasa gaulnya galau ya, masyghul. Kayaknya nggak enak, saya bilang sama kawan saya namanya Nia, ayo kayaknya saya udah nggak enak hati, kita keluar aja yuk. Akhirnya saya bayar mie-nya, kami keluar. Dan di sebelah kanan si kedai mie itu ada tukang es kelapa.
Terus si mamang itu manggil kami, Neng hadir, Neng kesini ya. Neng tadi makan di situ. Iya Pak, kami lapar banget, habis nggak ada apa-apa, jadi kami makan di situ. Neng nggak tahu itu mie apa? Enggak Pak, itu mie babi. Jadi saya sudah merasakan yang namanya mau tahu rasanya? Enak? Udah ngerasain ya? Rasanya 1 minggu masih terasa lengket di lidah si lemaknya, karena babi lebih banyak lemaknya dibandingkan dagingnya, bukan sapinya, dagingnya ya. Dan yang 1 bulan saya terbayang-bayang adalah wajahnya babi ya. Karena saya nggak pacaran, jadi saya nggak mikirin yang ganteng-ganteng, baru kepikiran yang sekarang ya, suami saya. Jadi yang terbayang itu 1 bulan itu rasa berdosa karena saya makan yang haram. Kenapa? Karena saya nggak tahu, karena saya nggak cari tahu ya, karena lapar yang sangat mudah. Makanya subhanallah, masya Allah, Islam itu mengajarkan kita berlomba-lomba dalam kekayaan, bukan apa-apa. Karena kelaparan, kemiskinan menyebabkan akal kita berkurang. Akhirnya apa? Kejeblosnya yang haram. Nyambung ya? Subhanallah ya, dari satu makanan aja kita aspeknya banyak. Nah, akhirnya kami keluar, dan sejak itu saya dan kawan saya bertekad bahwa saya tidak mau lagi sembarangan pilih makanan. Mengapa harus halal? Jelas ya, bagi setiap muslim wajib itu mencari yang halal. Makanya nggak ada lagi ya Bu ya, bismillah aja deh. Suka gitu nggak? Nggak boleh ya. Bismillah aja dengan mencari yang halal itu 2 hukum yang berbeda. Bismillah, membaca bismillah ketika kita melakukan suatu pekerjaan, memulai suatu aktivitas adalah adab. Apa? Adab. Kita mau makan baca dong, kita mau tidur baca dong, nah itu adab. Tapi yang namanya mencari yang halal itu kewajiban, suatu hukum yang lain. Jadi nggak ada istilahnya kita makan babi bismillah jadi halal. Ini halal nggak? Enggak ya. Bisa dibedakan ya. Jadi lain kali bismillah aja deh kita, yang penting sudah bismillah jadi halal. Nggak boleh. Mencari yang halal itu wajib. Jadi kita kalau cari makanan, cari kosmetik, cari obat-obatan, harus cari yang halal dulu. Oke. Nah tadi bagaimana mencari yang halal? Saya ada 3 rumus: knowing, finding, keeping. Apa? Knowing, finding, keeping. Pengetahuannya, terus nanti kita akan mencari, dan kita nanti akan menjaga. Karena ibu-ibu di sini adalah penjaga gawang makanan rumah, penjaga gawang, manajer, apalagi ibu rumah tangga, apalagi nih, manajer, koki, terus apalagi guru ya, dan lain-lain, madrasah di rumah, madrasah anak-anak. Jadi perlu tahu di ilmu halal. Sekarang sebelum saya beranjak jauh, saya mau nanya satu-satu deh, perwakilan ya. Apa itu halal? Ada bisa jawab? Apa itu halal? Mbak yang pakai kerudung coklat. Apa itu halal? Nya atau al halal mah haram ya. Yang lain atau jawabannya. Ya, ibu yang di belakang. Sama ya, makanan yang diperbolehkan oleh Islam. Ada lagi yang mau nambahin pakai kerudung biru? Banyak tuh ya, Mbak itu deh. Gak tahu juga. Oke, baik ya. Halal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul. Jadi halal adalah sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa makanan, bisa harta, bisa perbuatan. Enggak cuma makanan aja ya. Jadi sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam atau oleh Allah, dan dia membawa keselamatan dunia dan akhirat. Benar nggak? Membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maaf yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah nyolek suami boleh? Banget ya. Lebih dari
nyolek juga boleh. Itu halal nggak? Halal. Dapat pahala nggak? Dapat. Dalam suatu hadis dikatakan ketika seorang suami istri, ketika mereka berpandangan matanya, maka Allah menurunkan rahmat dapat pahala. Dan ketika jari jemarinya saling meremas, apa? Berguguran dosanya. Halal. Itu karena dapat yang halal, dapat pahala. Coba kalau yang haram, jangan mendekati zina. Ngelihat aja zina mata aja udah dapat dosa. Zina mata belum zina beneran ya. Megang tangan aja yang bukan haramnya dosa nggak? Dosa. Itu adalah konsekuensi dari sebuah halal dan haram. Ya, bisa dipahami sini ya. Jadi enak. Makanya yang belum nikah baru nikah, enak banget. Oke, sekarang taibnya nih. Apa itu taib? Baik. Ada apa lagi sama taib? Baik. Bukan abang taib ya, jangan. Taib, apa lagi? Baik, apa lagi? Manfaat, apa lagi? Taib adalah sesuatu hal yang dia sifatnya betul baik, aman, sehat, dan sesuai dengan porsinya. Kok sesuai dengan porsinya? Saya mau tanya sama ibu ini. Ibu kalau makan sehari berapa kali? 3 kali. 1 kali makan berapa piring? Sepiring bener. 2 piring kali. Sepiring ya, sepiring. Kalau saya kasih porsinya ditambah 1 bakul mau nggak? Apa yang terjadi kalau saya kasih 1 bakul? Kata orang Sunda mah beda, kemerkaan ya. Jadi kenyang. Akhirnya apa? Si perutnya sakit. Sehat nggak? Tidak sehat. Itu yang disebut tidak sesuai dengan porsi, tidak toib, mubazir. Jadi mubazir itu berlebihan ya. Jadi bukan buang-buang makanan saja mubazir, tapi sesuatu yang berlebihan dalam tubuh kita itu mubazir, akhirnya menyebabkan penyakit. Makanya ada diabetes, ada apa lagi? Jantung, hipertensi. Karena apa? Sesuatu yang berlebihan masuk ke dalam tubuh kita mengakibatkan si organ tubuh itu jadi sakit. Saya belajar teknologi pangan, saya juga belajar tentang anatomi tubuh manusia. Subhanallah. Dalam hadis dikatakan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Enggak berlebihan. Rasulullah makanya sehat. Rasulullah sakitnya ketika menjelang wafat. Tapi sama itu belum pernah sakit. Dan kakek saya dia juga makannya enggak banyak-banyak. Sakit. Dia meninggalnya bukan sakit, meninggalnya karena ditabrak. Ini hancur dari diri, tapi masih bisa sholat. Sama kakek saya dia rumahnya di pegunungan Kaki Sarang. Dari atas rumah sampai ke bawah itu sekitar kurang lebih 3 km jalan kaki. Dalam usia 84 tahun masih kuat. Kalau kita kuat nggak? Ngos-ngosan yang ada ya, itu masih bisa. Kenapa? Makannya tidak berlebih, dijaga. Makanya kalau orang-orang nenek-nenek kakek zaman dulu sehat ya, sehat, giginya masih bagus karena makannya tidak berlebih seperti zaman sekarang. Itulah yang disebut thayyib. Tapi ada juga nih, dia makanannya halal tapi nggak thayyib. Contohnya apa? Alergi. Ada yang alergi udang di sini? Udang halal nggak? Halal. Tapi kalau dipaksakan makan sama yang alergi jadi tidak bagus. Ya, nah itu bisa dipahami ya konsep halal thayyibnya ya. Ada pencerahan ya. Nah, oke lanjut. Karena saya belajar tentang teknologi pangan, maka dalam teknologi pangan, obat dan kosmetik di industrinya itu menuntut 3 hal. 1, dia instan. 2, menarik dan tahan lama. Benar nggak? Contohnya apa? Lipstick, mie. Jangan mie aja, yang lain. Kalau instan nggak melulu mie instan ya. Sosis, roti, apalagi nugget, ya. Kalau obat
banyak ya yang instan, obat batuk. Kalau kosmetik, lipstick, kalau dulu pakai apa? Pakai serunya, jadi baru. Ya, kalau dulu kan nggak ada kosmetik yang ini. Nah, kalau dulu pakai salifu haci ditumbuk dulu ya, baru di sini biar putih katanya. Saya pernah ngalamin salifu haci. Nah, kalau zaman sekarang ada bedak yang two-way cake ya, jadi langsung nah gitu. Karena itu apa? Karena teknologi yang tadinya sulit jadi dimudahkan, praktis. Itu adalah kondisi pangan, obat dan kosmetik zaman sekarang. Nah, karena dia bersifat instan, menarik, tahan lama. Menariknya contohnya apa menariknya? Kemasan, warna. Nah, kalau di McDonald warnanya apa biasanya? Merah sama kuning. Kamu filosofinya apa? Kalau merah apa merah? Hah? Itu mah bendera merah putih itu. Merah itu artinya membuat kita lapar. Kalau makan sambal merah enak nggak? Nambah lagi ya. Itu filosofi merah. Makanya kalau yang pakai kerudung merah hati-hati, bikin orang lapar. Ya. Kalau yang kuning apa? Yang kuning bikin nggak betah. Karena apa? Konsepnya adalah dia fast food. Jadi langsung ngambil makan di tempat, nggak berapa lama kemudian langsung pergi, atau take away. Itu konsep fast food ada kuningnya. Makanya di sana itu nggak lama-lama. Yang bikin lama apa? Wifi-nya ya, gratis soalnya. Ketawa itu yang ngerasa ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau makanya punya kerudung kuning hati-hati ya, bikin gak betah orang. Kalau tahan lama yang tadi ada expired date-nya. Untuk mendapatkan tiga hal ini, tiga komponen ini, maka diberikan suatu bahan tambahan. Sekarang pertanyaannya, bahan tambahan ini halal nggak? Nah ya oke, kita lihat. Saya ambil petikan dari Al-Baqarah 173. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu apa? Bangkai. Lalu dan disembelih selain nama Allah. Ada berapa yang diharamkan di sini? Ada 4 ya. Sebenarnya diharamkan oleh Al-Quran, oleh Allah itu sedikit. Tambah satu lagi khamar, cuma 5. Kalau di hadis ada penguraiannya. Yang berkuku tajam, yang bertarik, yang di dua dunia ada lagi ya. Tapi saya ambil yang globalnya dulu aja. Nah, saya akan cerita tentang haram material. Tadi ada yang namanya daging babi. Nah, ya, ada yang namanya bangkai, ada yang namanya darah. Ternyata dengan teknologi yang namanya tubuh manusia pun bisa dimasukkan ke dalam produk pangan, obat dan kosmetik. Contohnya apa? Buat kosmetik ya. Kalau dalam pangan ada lagi? Ada yang tahu? Obat itu pangan. Itu obat-obatan pangan. Iya, terus masih benar-benar pintar, ya pulang aja ya kalau gitu. Contohnya apa? Tepung terigu. Tepung terigu zaman dulu gimana? Kalau kita mau bikin kue diapain dulu? Diayak ya. Dipanasin dulu di bawah sinar matahari, lalu diayak. Kalau zaman sekarang perlu nggak begitu? Nggak perlu, karena apa? Di enrich atau diperkaya oleh zat-zat lain, oleh vitamin-vitamin lain. Dan salah satu zat yang memperkaya supaya mengembang, supaya adonannya halus adalah namanya sistein. Sistein ini fungsinya seperti tadi, dan dia bisa diambil dari bulu unggas, bulu sapi, bulu babi, dan rambut manusia. Jadi di Cina kemarin digerebek, di Cina ya, itu ada pabrik yang dia menghasilkan produk sistein itu dari rambut manusia. Jadi diambilin dari salon-salon, ya, diambilin dari mayat-mayat yang diambil rambutnya. Aku tuh bilang ini dari itulah, kalau teknologi nggak pakai agama jadinya bagus. Makanya Albert Einstein yang ateis bilang kalau teknologi tanpa agama dia buta. Tapi agama tanpa teknologi dia
pincang. Segitu orang ateis ya, tapi dia ketika menjelang wafatnya juga ada punya pemikiran seperti itu bahwa dia butuh agama. Nah, ya kita lanjut ya. Sekarang saya mau kasih tentang peta babi. Kalau ibu-ibu ngajarin anak-anak peta dunia ya, kalau saya mau berbagi tentang peta babi dan produk turunannya. Ini luar biasa nih. Oke, si babi kenapa sih luar biasa? Babi ini sangat populer. Kenapa? Karena babi itu dia murah. Apa? Murah. Pengembang biakannya juga murah. Kata orang Sunda mah diatur ge jadi budak. Ya, artinya apa? Dia nggak perlu perawatan yang khusus, dia bisa berkembang biak. Bahkan habitatnya pun sangat kotor sekali. Dan babi ini penganut go green. Tahu penganut go green kenapa? Karena dia recycle. Jadi kalau ada babi A, babi B lagi ngerumpi, kamu apa kabar ya gitu. Oh baik-baik saja kata si babi A ya. Tiba-tiba si babi B-nya pup gitu ya. Terus si babi A ngeliat, wah ini masih enak gitu. Makanya pada zaman ini ditemukan 20 penyakit. Ada cacing juga udah mulai bertambah lagi, nggak cuma sekedar cacing pita, udah banyak cacing. Selain cacing ada apa? Ada parasit, ada jamur, ada bakteri, ada virus entah di si babi. Sedangkan 14 abad yang lalu Islam sudah menyatakan itu haram. Bahkan di permukaan kulitnya aja itu sudah ada virus, bukan virus, bakteri dan jamur. Jadi makanya kalau yang menyentuh, baca di buku saya, yang menyentuhnya itu bisa kena gangguan penyakit kulit ataupun gangguan penyakit lain. Bahkan di kitab sucinya si orang Cina pada zaman kerajaan dinasti Tang itu menyatakan bahwa yang namanya babi itu bisa menimbulkan, membangkitkan penyakit lama. Kalau kita punya sakit, makan babi akan sakit lagi. Itu adalah orang Cina. Kalau di Yahudi juga sama dilarang. Di Kristen juga sama dilarang. Jadi kalau ada yang masih pengen makan babi ya itu ya keterlaluannya. Nah, oke lanjut. Sekarang dari si babi ini, subhanallah, dari semuanya itu ada manfaatnya. Kalau dalam teknologi kita ambil dari tulangnya dulu. Tulangnya menghasilkan gelatin. Tahu gelatin? Untuk apa? Kapsul itu. Kue, Kapsul, buat kue, buat permen, es krim, banyak sekali ya. Nah, si tulang juga ini dia menghasilkan yang namanya kalsium. Pasti ya dalam tulang ada kalsium. Dan adanya di mana? Susu bubuk, pasta gigi. Jadi susu bubuk kalau ada kalsium itu lihat dulu dari mana sumbernya. Dan minuman lain atau minuman lain biasanya itu minuman berenergi. Ya. Lalu si tulang ini juga dia jadi karbon aktif. Tahu karbon aktif? Arang aktif, karbon aktif adalah arang aktif. Kalau arang kita bikin sate ya, nah itu nyala kan. Nah arang aktif ini dia dibakar lagi dengan suhu ribuan derajat sehingga walaupun dalam kondisi diam dia aktif. Aktif apa? Menyerap kotoran. Coba lihat minuman yang sedang ada di depan ibu-ibu semua. Ada logo halalnya? Ada. Kenapa sih perlu logo halal air minum? Nah, ya, oke. Gini ceritanya. Kalau kita ngambil air minum, kalau saya seorang pengusaha, saya ngambil air minum dari mata air, dari sungai, ya, bersih nggak? Kotor. Nggak mungkin langsung begitu ngambil dari mata air, ngambil dari sungai langsung dikemas. Nggak mungkin, tapi diproses dulu, diolah dulu ya, dibersihkan dulu. Nah, pembersihnya adalah si arang aktif. Arang aktif ini bisa dari tulang babi, bisa dari tulang sapi, bisa juga dari batu bara atau dari kayu, ya, dari kayu yang memang dibakar. Tadi arang aktifnya. Nah, sekarang arang aktif juga bukan sekedar di minuman. Di mana lagi adanya? Kosmetik. Ada kosmetik yang pakai arang aktif, karbon aktif.
PR ya, cari di Swalayan. Kalau saya udah tahu, ada. Kasih tahu dong ya. Nanti ya, tanya aja nanti. Nah sekarang aksesoris. Jadi apa? Gelang. Jadi bros. Jadi anting, sisir dari tulang. Nah, macam-macam ya. Kalau sebagai stabilizer ya ada di jus, ada di sirup, ada di margarin. Dia sebagai emulsifier. Apa sih emulsifier? Emulsifier adalah dulu ada peribahasa antara minyak dan air nggak bisa bersatu. Tapi menurut teknologi pangan, air dan minyak bisa bersatu dengan emulsifier itu. Makanya dia akan menghasilkan yang namanya es krim. Es krim itu percampuran air dengan lemak, jadi es krim. Juga menghasilkan mentega, ya luar biasa yang namanya teknologi itu ya, yang nggak mungkin bisa ada. Nah, oke, si tulang ini juga ini yang juga sangat mengagetkan. Ternyata nggak cuma hanya di makanan, obat-obatan, tapi bukan kosmetik aja, tapi ada juga di perangkat rumah tangga kita. Contohnya apa? Sikat gigi. Giring. Ada sikat gigi tulang, melamin mah bukan dari tulang, piring, keramik, muk, cangkir. Coba kalau ibu-ibu lihat, misalnya punya perangkat piring, cangkir ya, itu di belakangnya ada porselen. Artinya dia 25% itu dari abu tulang. Pertanyaannya tulang non. Kalau dari Cina, dari luar negeri, pasti bukan tulang sapi, tapi tulang babi. Ya, mahal, bagus karena apa? Dia sangat ini ya, halus ya, kearnya licin. Silahkan ya. Nanti pulang ke rumah mangga dilihatnya. Nah, sekarang tadi tulangnya udah tonggalo ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang darahnya bisa dijadikan sebagai isian sosis. Kalau di Jerman ada namanya black sosis. Jadi isinya adalah darah yang diendapkan, lalu dia dicampur dengan gandum.